para Pisces. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kamu, khususnya asmara untuk di bulan mid Juli sampai mid Agustus. Untuk kamu semua yang punya Pisces di birth chart kamu, ini pesannya bisa untuk kamu. Dan cross watcher siapapun kamu, bintang apapun kamu, ya. Kalau emang punya koneksi dengan seorang Pisces, pesannya juga bisa untuk kamu, oke? Ini general reading, artinya nggak ada nama kamu, jadi energi kolektif aja, semua untuk Pisces ya. Jadi gue cuma baca yang keluar energinya apa, gue baca sebagaimana adanya. Gue nggak akan berpihak dan positif atau negatifnya gue akan baca sebagaimana adanya, insting gue bicara. Untuk asmara khususnya gue saranin untuk nonton Venus sign dan Jupiter sign kamu untuk cewek ya. Untuk cowok gue nyaranin untuk nonton Venus, Jupiter dan Mars. Kalau Jupiter sign itu biasanya lebih ke serius levelnya, spouse ya, untuk suami istri. Kalau kamu belum tahu birth chart kamu, di box description gue itu ada link, tinggal kalian klik, isi data-data kalian, just astrologi ya. Kalian isi data kalian, kalian akan dapat, itu gratis kok. Safe, karena penting banget untuk kenalin diri kita sendiri. Secara gue juga bacanya kebanyakan kalian juga kalau yang pertama kali buat nonton gue suka jangan kaget, gue suka membaca berdasarkan astrologi. Jadi gue akan baca biasanya ada rumah ke-1, rumah ke-2, rumah 3, rumah 4, itu artinya konstelasi zodiak itu kan ada 12 ya. Jadi normally itu rumah 1 Aries, rumah 12 itu Pisces. Karena gue lagi bacain Pisces, artinya Pisces di rumah pertama. Apa lagi ya? Dan kalau ini kan namanya juga general, ambil yang sesuai dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk ngelihat moon sign kalian, Jupiter sign kalian, ascendant sign kalian, bahkan sun kalian pasti ya. Kalau perlu North Nodes itu adalah takdir kita, oke? Takdir kita tuh North Nodes. Kalau moon sign itu untuk mengetahui perasaan seseorang atau perasaan kita, emosional kita sendiri ya. Karena pada dasarnya bagaimana seseorang itu bertindak atau bagaimana orang itu berpikir berdasarkan emosinya. Jadi moon sign itu juga penting ya. Nah biasanya kalau rumah pertama itu adalah rising atau ascendant sign. Kalau kalian nggak tahu kapan jam berapa kalian lahir, biasanya ascendantnya nggak keluar. Jadi tanya sama nyokap, oke? Di bacaan ini gue akan baca seperti biasa dari Mystical Wisdom untuk tema reading kalian. Plus gue bikin antara kamu dan dia. Situasi kamu gimana, situasi dia gimana, challenge kamu gimana, challenge dia gimana, tindakan dan effort kamu apa, tindakan dan effortnya dia apa, outcome di tengah untuk single dan couple, oke? Dan terakhir gue tutup dengan Oracle Card Goddess Guidance dan Universe Tarot ya. Ini timeless reading. Jadi walaupun gue bilang ini untuk mid Juli sampai mid Agustus ya, tetap kapanpun kalian tertarik untuk masuk ke channel ini, artinya memang energi kamu dan frekuensi kamu selaras dengan apa yang ada di video ini. Timeless reading. Yap, dan kalau memang tidak resonates, namanya juga ramalan, mungkin belum kejadian di kalian. Jadi keep in mind itu juga. Dan gue bertanggung jawab apa yang gue ucapkan, bukan apa yang kalian mengerti. Jadi kalau mau personal reading, tinggal
cek aja di box description gue ada kontak email gue ya. Jadi kalau apapun yang gue ucapkan di sini jangan baper. Let's go Pisces. Dan gue selama ini di channel ini gue selalu memakai Western astrologi karena lebih mainstream dan lebih mudah dicerna untuk kalian. Kalau kalian sudah menguasai dengan Western astrologi, ada baiknya juga untuk mempelajari Vedic, yaitu Vedic astrologi atau Hindu astrologi ya. Karena contoh gue Pisces ya, karena gue di awal Pisces gue banyak Aquariusnya, dan menurut si Vedic astrologi gue nggak Pisces, gue bukan Pisces, gue Aquarius. Makanya kadang-kadang gue nggak kelihatan seperti Pisces, sensinya gue kurang. Confrontation, pick your battle wisely. Tema reading kalian disuruh mengkonfrontasi, karena konfrontasi apapun yang kalian harus hadapin. Jadi pilih konflik kalian dengan bijaksana, karena konflik itu nggak bisa kita selalu hindari. Kalau ada yang cuma konflik gimana? Masa kita menghindari hidup? Ya. Okay. Ada kartu baru Pisces, My Fellow Pisces. Kita pakai Good Tarot ya. Sorry kalau lama, karena gue masih belum biasa. Ya sih, gue belum biasa dengan kartu ini. Jadi kalau gue agak slow ya, gue harus terbiasa dulu dengan kartunya. Ya kalau bacanya agak lama. Kejadian kemarin gue bacain Virgo, jadinya lama banget. Dan plus gue sekarang nggak bisa bagi-bagi jadi dua, part 1 part 2 gitu. Gue udah nggak bisa, karena bukan udah nggak bisa sih, terakhir masalahnya ada saat gue upload YouTube ya, padahal itu All Zodiacs yang gue juga stream live di IG itu, karena kepanjangan gue bagi dua, dari Aries ke Virgo, dari Libra ke Pisces gitu. Pas upload yang keduanya, part keduanya ditolak loh sama YouTube, sangkanya duplikat sama dia. Ngeselin banget kan, jadi mau nggak mau gue harus ulangin itunya. Kalau udah beberapa kali gue coba upload dengan variasi yang sedikit berbeda gitu ya, kagak dikasih juga. Jadi ya sekarang 1,5 jam, 1 jam baru gue upload sebagaimana adanya. Padahal gue juga untuk ngedit segitu, memori gue juga masih kurang ya. Maksudnya memori gue ngedit pakai HP masih kurang. Dan kemarin ya sebenarnya gue udah bikin buat Pisces. Gue punya masalah dengan kabel charger gue. Jadi gue masih rempong dalam masalah ngedit, transfer, upload dan segala macam. Dengan gue pakai 2 HP karena memori gue juga nggak terlalu ini. Intinya kemarin pas lagi transfer ke laptop, katanya udah gue transfer. Begitu gue lihat ternyata di dalam proses transfer, video lo hilang lo Pisces, asli lenyap. Jadi kerjaan gue selama satu jam itu sia-sia. Jadi kemarin aturannya gue upload untuk Virgo dan Pisces, tapi Piscesnya hilang. Memang dari sananya kali ya, apa yang terekam itu mungkin tidak layak untuk ditampilkan. Berserah saja. Apa yang terjadi dengan Pisces dan dianya ya. Situasi, challenge, dan efforts Pisces dan si dia. Mid July till mid August, asmara.
Oke. Pisces. Di sini energi kamu, ini energinya dia. Gua ngomongnya begitu. Tapi kalian yang lebih ngerti situasi kalian, energi yang bisa ketukar, jadi ambil sesuai kebutuhan. Energi kamu, situasi kamu saat ini, King of Earth. Rem. Itu energi Taurus. Kamu lagi nyaru jadi Taurus ya? Earth signs, energinya entah itu Capricorn, Taurus atau Virgo. Buat gua personally itu energinya Taurus. Taurus itu ada di rumah ketiga. The main thing, nanti aja lah gue jelasin ya, artinya tentang komunikasi ya, tentang komunikasi, siblings, saudara, tetangga, lingkungan ya, cara berpikir kamu, dan early education kamu, apapun yang kamu pelajari dari kecil sampai sekarang ya, itu, dan interest, hobi kamu, dan sosial aktivitas kamu ya. Taurus lagi ada di rumah ketiga kamu, dan kebetulan si Uranus juga ada di situ. Planet Uranus itu ya, karakternya adalah keunikan kita sebagai individu yang membuat kita berbeda dengan orang lain, karena setiap manusia kan punya keunikannya ya. Makanya berchart itu penting, karena persis di saat kamu lahir, di mana itu energi dan frekuensi apa aja yang ada dan membentuk seorang kamu. Makanya seorang Pisces, semua Pisces nggak sama kan gitu, karena itu tadi. Dan astrologi sendiri itu adalah sangat kuno ya, yang mana semua sains pun berpegangan pada astrologi sebenarnya. Jadi sampai kalender kita mau terserah mau percaya kalender Arab, kalender Jawa, kalender Hindu, kalender Maya, kalender, semuanya perhitungannya berdasarkan bulan. Bukan zodiak itu ditentukan berdasarkan bulan, bukan. Bulan, tahun itu ditentukan berdasarkan zodiak. Jangan dibolak-balik. Yang jelas Taurus itu energinya adalah the Hierophant. The Hierophant itu adalah tradisi, komitmen, struktur, guru, ya, spiritual, agama. Challenge kamu, wow, Ten of Water. Secara ada budanya di situ, buat gue itu adalah inner peace, damai di batin dan hati, kebahagiaan yang abadi. Tindakan dan effort kamu, it's so you Pisces, High Priestess. Insting kamu lagi on banget, on point banget. Kamu mendengarkan insting kamu. Kamu percaya apa suara hati kamu. Ya. Dan kamu tahu, deep knowing. High Priestess itu deep knowing. Dan dia juga artinya silence. Dia nggak mau banyak ngomong. Dia silence. Dia tahu misteri, dia tahu supranatural, dia tahu beyond, dia mengetahui deep knowing ya, dia tahu akan hal-hal spiritual, akan hal yang tidak terlihat seperti emosi, energi, frekuensi, rasa. High Priestess ini energinya Pisces. Gila, you are on point, you are you.
Kamu adalah kamu bertindak sebagai kamu, bukan sebagai Taurus. Nggak, maksudnya kan kita semua berbeda ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan seorang Taurus, atau beberapa dari kamu berhubungan dengan seorang Capricorn atau Virgo. Yang jelas King of Earth itu dia adalah karakternya, dia grounded ya, dia dewasa dalam finansial. Pekerjaannya juga dia bekerja keras ya, dia pegang komitmen, dan dia solid. Dia punya komitmen untuk struktur dan fondasi yang solid, dan biasanya dia tajir karena dia mau bekerja keras gitu. Energi secara keseluruhan Queen of Air, mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Libra. Ini menurut gue energinya Libra, tapi mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Gemini atau Aquarius. Karakter dari seorang Queen of Air ya, dari Queen of Air itu dia berkata, bertindak berdasarkan kebenaran yang menurut dia benar, dan dia tidak sungkan-sungkan untuk ngekat, untuk memotong semua yang tidak baik dan tidak benar menurut dia, tidak sehat. Dan dia pemikir on point. Dia sangat tajam pikirannya, suka berpikir ya. Dan dia di sini, di kartu ini, dia sangat wisdom, dia bijaksana. Ya lihat dong. Lihat matanya si burung hantunya, tajam banget ya. Oke, sebelum gue klarifikasi, kita lihat situasi, challenge, dan tindakan effortnya dia ya. Situasi, challenge, dan tindakan effortnya dia. Page of Air kebalik. Page of Air kalau tegak begini, ini kebalik. Challenge-nya dia Queen of Water. Challenge-nya kamu. Challenge-nya dia kamu, Pisces. Queen of Water itu sebenarnya energinya buat gue energinya Cancer. Tapi beberapa dari kamu mungkin ya berhubungan dengan Pisces, Cancer, atau Scorpio. Queen of Water karakternya adalah sangat emosional ya, selalu menggunakan instingnya, dia selalu on point dengan perasaannya ya. Tindakan dan effortnya call, wow. Call nomor 20 ya. Kalau di traditional deck ini artinya judgment, yang mana artinya kalau di traditional deck itu adalah judgment ya. Judgment itu karma, bukan karma ya, karma atau kesempatan kedua untuk rekonsiliasi atau mengklirkan suasana atau situasi. Judgment call. Dia niup trompet.
Udah, kenapa gue bilang karma? Karena semesta sudah turun tangan, udah ikut andil. Energi secara keseluruhan mereka, the hangman, stuck, hanging around, tanpa action. Ini energi yang kamu 12. Energi yang kamu. Rumah Pisces kan gue bilang secara natural dia rumah ke 12. Dan biasanya adalah ending atau clandestine relationship. Clandestine itu artinya yang tersembunyi, hubungan yang tersembunyi. Dan dia stuck. Karenanya dia stuck. Dia mencoba memahami dengan melihat perspektif yang berbeda, tapi masih stuck. Dan dia nggak nyaman. Dan dia nggak nyaman dengan keadaan seperti ini. Tapi dia maksain diri, ya. Self sabotage, makanya di sini bilang konfrontasi, ya, konfrontasi. Apapun masalahnya hadapi, pilih konflik dengan bijaksana, jangan stuck dan hanging terus, karena lama-lama mati loh. Gue ngomong buat dia ya, gue ngomong buat dia. Dan di bawahnya bener kan, di bawahnya ada Four of Water. Four of Water itu sama dengan Four of Cups ya, yang artinya biasanya adalah miss opportunity atau stagnan atau boring, ya kan, bosen, atau tidak puas, tidak terpuaskan. Oke, sebelum gua gua mau klarifikasi pakai ini. Queen of Air, energi secara keseluruhannya kamu Pisces. Queen of Air ini siapa? Libra itu ada di Pisces, Virgo, Libra. Di rumah ke-8 kalian. Di rumah ke-8 kalian itu maksudnya adalah seks, intimacy, merging, joint venture, warisan, aset, property, shared finance, ya, partners resources, mystery, occult, ya. Jadi ada di rumah 8 kalian. Jadi ini mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan barusan yang semua gue sebut itu. Dan seks sama intimacy itu dua hal yang berbeda ya. Seks itu shared body. Kalau intimacy itu shared intimacy, shared vulnerability. Kita berbagi kesedihan yang terdalam, membuka semua yang istilahnya kita sementah-mentahnya kita gitu, seneket-neketnya gitu, setelanjang-telanjangnya kita dalam bahasa jiwa ya, bahasa jiwa itu intim ya, dengan siapapun yang, dan biasanya itu cuma bisa kita lakukan dengan orang yang kita percaya kan, kita bisa dapat kenyamanan itu ya, untuk share intimacy itu kadang-kadang jauh lebih dalam daripada seks itu sendiri.
Queen of Air. Lo lagi dong, The High Priestess. Mungkin kamu juga punya mungkin kamu punya Libra di birth chart kamu ya, High Priestess, atau dia punya Pisces di birth chartnya dia. Baik lagi, ini High Priestess ini dia juga tahu. Ini artinya kamu tahu lah, deep knowing ya, insting kamu on point, lagi tinggi-tingginya. Eh, dan ini juga artinya silence. Dia nginjak bulan itu. Ini new moon ya, bukan full moon, new moon. New moon in Cancer. New moon in Cancer. Cancer itu ada di Leo, Cancer. Oke. New moon in Cancer selalu artinya new beginning ya, new beginning. Ada sesuatu yang kita akan mulai, new chapter in our life gitu ya. Apapun itu, entah itu new investment, new job, pekerjaan baru, new income, kegiatan, new hobby, new hairstyle, ya, anything. New moon itu in Cancer. Kemarin ini tanggal berapa sih? Lupa tanggal 20 ya. Oh ya, tanggal 20 itu new moon in Cancer. Jadi kita masih dan kebetulan new moon in Cancer itu sangat jarang karena yang kedua kali ya. Jarang banget ada sampai new moon Cancer 2 kali, itu jarang. Jadi yang pertama itu 0 degree, yang kedua ini 28 degree karena selalu kan setiap 28 hari kan bulan itu siklusnya ya. Nah, pas tanggal 22 nya kan masuk ke Leo season. Jadi ini kita masih ada di energinya new moon in Cancer. Apapun yang kita akan buat, akan kita mulai ya, akan kita start, entah itu project, entah itu bisnis, entah itu whatever lah ya gitu. Itu karena Saturn itu pembawa karma ya. Saturn itu lagi ada di Capricorn. Itu yang akan menghalangi, akan ada rintangan-rintangan untuk apapun yang akan kita mulai. Oke. Nah, Cancer kamu itu ada energi Cancer kan new moon in Cancer. Cancer itu ada di rumah kelima kamu, yaitu tentang romance, love affairs ya, playfulness, kreativitas, bahkan fertilitas itu maksudnya kita melahirkan apapun yang baru ya. Fertilitas entah itu ide, entah itu kerjaan, entah itu hobi, sesuatu yang baru, kita akan melahirkan sesuatu yang baru. Nah, bahkan jiwa ke anak-anak kita, karena rumah kelima itu house of pleasure, house of fun ya, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita, termasuk kreativitas tadi kan. Jadi apapun yang akan kita itu berdaerah situ, romance, love, whatever, itu akan dapat hambatannya akan datang dari Saturn lagi di rumah ke-11 kalian, yaitu House of Friendships. Datangnya dari grup, dari teman-teman kita sendiri, network kita sendiri, bahkan dari medsos, teknologi ya, medsos. Jadi apapun yang akan kamu mulai, mukanya kamu punya estimasi sebuah project, sebuah hobi, kamu estimasi bakalan project atau bisnis akan kelar dalam waktu 3 bulan karena Saturn lagi di sana ya. Mungkin beberapa dari teman kamu yang akan menghalangi itu, atau bukan menghalangi ya, akan ada hesitance gitu, akan resistance dari teman-teman kamu. Jadi kalkulasi
kira-kira yang darinya 3 bulan jadi 6 bulan. Gue cuma asal nebak ya, bisa juga cuma 4 bulan. Atau kamu rencanain minggu depan, mulainya jadinya 2 minggu lagi gitu. Contoh aja. Terus The Queen of Air ini ya, aji gile. Queen of Air, Queen of Swords. Balik-balik energi Libra lagi. Balik-balik energi Libra lagi ya. Sama, nggak perlu gue jelasin lagi kan, sama Queen of Air. The Chariot, energinya Cancer. Oke, energi Cancer. New Moon in Cancer. Artinya Queen of Air ini dia mau moving forward. Dia sudah menguasai dirinya sendiri ya, siap untuk moving forward, membawa kebenaran. Dia sudah mampu mengatasi baik buruknya, kekurangan dan kelebihannya dia sendiri, dan menggunakan itu semua sebagai bekalnya dia untuk tetap maju. Atau ini bisa juga dibilang travel. Mungkin kalian punya hubungan LDR, long distance relationship. Jadi dia akan mendekati datang, atau kamu akan datang mendekati dia, ya kan? Karena kalian sudah berjarak, kalian punya jarak. Energi secara keseluruhan, The Emperor, energinya Aries. The Emperor, dia mengambil alih kendali hidupnya sendiri. Dia adalah leader, dia Emperor, dia punya kerajaan, empire, ya kan. Sisi buruknya dari seorang emperor, dia punya ego dan pride itu tinggi banget, sukanya ngontrol entah di orang lain ya, karena dia suka menguasai ya, untuk sesuai dengan peraturan-peraturannya dia. Dan emperor biasanya mendelegasi, dia nggak suka bertindak, dia sukanya nyuruh, asal tahu aja ya gitu. The Emperor tuh gitu. Emperor tuh energinya Aries kan. Aries itu ada di rumah kedua kalian, yaitu dan energi Aries itu selalu new beginning, sesuatu yang baru dimulai. Dan itu tentang money, income ya, tentang material possessionsnya, tentang values dan prioritasnya. Jadi si Queen of Air ini energinya dia lagi fokusnya adalah memulai sesuatu yang baru di kesehari-hariannya dia, dalam value ya, dengan membangun nilai-nilai baru, atau pekerjaan baru, income baru ya, kebiasaan dalam bekerja yang baru, etika dalam bekerja yang baru, dan material possession dan prioritasnya dia yang baru. Dan apa yang dia lagi membangun value yang baru, nilai-nilai yang baru. Dan di bawahnya ada Ace of Pentacles, new opportunity, new home, new commitment, new contract, new job, any kind of a new thing. Dan itu real karena ini koin Pentacles. Di bawahnya ada The Magician, energinya Virgo dan Libra. Kok Libra? Siapa? Virgo dan Gemini, kadang juga Scorpio. Oke. Jadi si Queen of Air ini ya, dia juga silence, dia juga menuntut kebenaran ya. Queen of Air lagi menuntut kebenaran, dan atau dia siap juga memberi kebenaran. Dia siap memotong apapun yang memang tidak benar, dan dia siap menghadapi. Oke, situasi kalian King of Earth, kita klarifikasi.
King of Swords kebalik. Energinya Aquarius atau Libra atau Gemini. Buat gua personally itu energi Aquarius. Ya. King of Earth ini dia punya energi King of Air. Kalau tegak dia itu dingin, ya, cold. Dia tidak menunjukkan emosional, sisi emosionalnya, tapi dia berpikir tajam, ya. Dia pikirannya tajam, dia konseptor, dia visioner, karena selalu berpikir tentang masa depan. Dia karena dia konseptor dan dia suka berstrategi, ya. Dia nggak banyak ngomong, tapi kalau ngomong hanya kebenaran, ya. Dan energi Aquarius itu dia nggak peduli, dia rebel, dia nggak peduli orang lain setuju apa enggak, dia akan melakukan apa yang dia percaya, visi dan ininya dia akan lakukan, gitu. Dan biasanya yang dipegang sama seorang Aquarius itu keadilan sosial, ya, harapan-harapan, dan kesadaran dalam bersosialisasi. Dia juga mahir dalam teknologi. Oke. Kalau kebalik, ini kayak narsis. Dengan segala kemampuannya, dia menggunakannya untuk ke profitnya dia sendiri, memanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik. Nine of Cups, instant gratifikasi, entertainment, pelarian, kesenangan sementara. Buat gua nggak kayak tarot reader biasanya yang selalu bilang itu wish fulfillment. Buat gua itu kesenangan sementara, pelarian. The Devil, ini energinya Capricorn. Jadi si King of Earth ini mungkin seorang Capricorn, ya, atau kalian berhubungan dengan seorang Capricorn. By the way, the devil itu artinya ikatan, bondage, ikatan yang mengikat kita untuk tidak berubah, untuk bertumbuh, berkembang, untuk menjadi lebih baik. Dia selalu mengikat kita untuk di zona nyaman. Oke. Positifnya dari the devil itu mungkin ada soul connection, yang sangat secara seksual, ya, ini bisa ngikat, soul connection. Positifnya cuma itu dari the devil. Capricorn itu ada di rumah ke-11 kalian, grup House of Friendship. Jadi salah satu dari teman kalian. Plus dengan energi King of Swords kebalik ini, ya, mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang, nggak hanya Aquarius, Gemini atau Libra juga. Di sini banyak banget Libranya soalnya. Plus Capricorn. Udah kebalik, plus devil. Butuh eksorsis? Gue panggil eksorsis. Gue cariin. Energi secara keseluruhan. Six of Wands, ya. Ini energi Leo. Mungkin ada beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Leo, atau si dia punya Leo di birth chartnya, ya. Yang jelas Six of Wands itu di bawahnya dong Three of Cups, instant gratifikasi, senang-senang, entertainment, pihak ketiga atau selingkuhan. Six of Wands ini artinya pengakuan dari publik, ya, dari khalayak, atau bisa dibilang juga persona, masker,
topeng. Public image, reputasi. Oke, status. King of Earth. Kenapa gue ngeliatnya King of Earth ini lebih ke Capricorn ya, bukan Taurus. Ya karena ada devilnya dan ini pengakuan akan dari publik. Personanya dia gitu. Personanya kamu, ini energinya kamu. Tapi bisalah kalian tuker-tuker mana yang kalian yang pilih lah situasinya. Gue ngomong ini energi kalian, energi dia. Oke, challenge kamu Ten of Water. Leo itu di mana ya kalian? Pisces, itu Virgo, Leo. Di kesehari-harian. Oke, ini dia diakui sehari-harinya, ya. Karena di rumah keenam kalian, yaitu tentang kesehari-harian, kesehatan, tentang cara berpikir, analytical nature, ya, sense of usefulness, ya, dan organization, dan service to others, itu dan pelayanan terhadap orang lain, ya, dan bagaimana dia menggunakan waktunya itu diakui. Dia punya pengakuan dari publik, dia punya sorotan, dia punya massa. Kamu gue ngomong dia mulu ya, padahal ini energi kamu. Oke. Tukar, silahkan tukar. Challenge-nya Ten of Waters, ya, kedamaian batin, kebahagiaan abadi dan kekal. Ten of Waters. The Temperance, kebalik. Ini energi Sagittarius. Mungkin kamu berhubungan dengan seorang Sagittarius. Ini artinya juga healing, artinya juga patience, sabar. Sagittarius itu ada di rumah ke-10 kalian. Rumah ke-10 kalian itu adalah House of Status, social status. Jadi status karir, public image, reputasi, maskulinitas kalian, practicality-nya ya. Setiap orang kan ada feminine side sama masculine side. Ya, feminine itu emosional, maskulin itu prakteknya, apa yang tindakannya, ya, etikanya, tingkah lakunya. Dan ini kebalik. Ten of Waters kalau di traditional deck artinya bisa family, bisa rumah tangga, ya, komitmen, kalau gini Temperance tegak itu artinya healing, ya. Tidak tersembuhkan. Eight of Cups, meninggalkan, menuju ke King of Wands. Energi secara keseluruhan dari Ten of Water, Three of Pentacles. Oke, ini artinya membuka diri untuk bekerja sama dan kolaborasi. Oke. Untuk menyelesaikan suatu masalah atau proyek atau bisnis.
Di baliknya ada Ten of Pentacles. Ya, suatu kemapanan, stabilitas rumah tangga, fondasi. Ten of Waters, Ten of Cups. Kebahagiaan abadi ya, kebahagiaan abadi itu, atau bisa dibilang rumah tangga itu nggak bisa diperbaiki dan akan meninggalkan menuju sesuatu yang baru. Ini energinya Aries, Leo atau Sagittarius. Buat gue personally ini Aries. Aries adalah selalu tentang new beginning. Dia itu self-employed, dia itu entrepreneur, dia itu leader. Dan dia selalu ambil resiko dan dia punya self confidence. Dia selalu akan mengambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru. Energi Aries. Tadi gue ngomong di Aries di mana ya? Tadi gue udah ngomongin kan Aries? Belum ya? Aries itu di rumah kedua kalian. Tentang money, income, ya, values, prioritas, material possessions. Tindakannya dia silence. Tindakannya dia, tindakan kamu silence. Menggunakan insting. Klarifikasi. The Emperor kebalik kali ini. Oh ya, ini tadi energinya si The Queen of Air. Bukan. Ya, The Queen of Air. Tadi udah gue jelasin kan, gue bilang Aries. Tapi kali ini kebalik. Four of Pentacles, Ten of Swords, New Beginning, Ace of Pentacles. Jadi si High Priestess ini ya, tindakannya adalah silence. High Priestess silence. Atau rahasia dan misteri. Sesuatu yang dirahasiakan. The Emperor kebalik. Ini dia ngambil alih kendali hidupnya sendiri. Dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Atau dia mengalahkan ego dan pride-nya. Dia mencoba melepas kontrol. Jadi dia tidak mau tidak mau lagi. Kalau gini kan, kekurangannya si The Emperor adalah dia tidak mau, dia selalu punya masalah dengan kontrol. Dia punya control issue, ingin selalu mengontrol, menguasai agar empire-nya gitu kan, agar kerajaannya selalu di bawah kontrolnya, ya kan, sesuai dengan peraturan-peraturannya dia. Dan biasanya kekurangannya adalah ego dan pride. Dia melepas itu semua. Tapi dia masih belum bisa melepaskan apapun yang dia menurut dia itu, menurut kamu itu bernilai secara emosi, material, bahkan pengetahuan atau kepercayaan. Yang pada dasarnya juga dia sudah tahu kalau
semuanya sudah berakhir dan dia harus mulai yang baru. Dia masih holding on, dia masih memegang suatu nilai yang dianggap bernilai, entah itu apa, dia masih tidak mau melepaskan walaupun dia tahu itu sudah berakhir. High Priestess. Penawaran akan sesuatu yang real, nyata. Di bawahnya ada The Magician, keren. Energi Virgo ada di relationship, di rumah ketujuh kalian, marriage, contract, business partners, equality, ya. Dan di bawahnya ada Ten of Cups lagi. Keren. Oke. Itu energi yang kamu Pisces. Oke. Energinya dia. Secara gue juga Pisces ya kan. Resonate sampai kebalik banget. Ya udahlah. Situasinya dia. Page of Air kebalik. Energinya dia nggak mau tahu. Dia nggak peduli. Dia nggak mau tahu. Karena kalau Page of Air tegap, ya, dia pingin tahu, dia pingin belajar, dia akan melakukan riset untuk lebih tahu. Bisa jadi dia ngepoin, karena kepo dia bisa juga spying gitu kan, mata-matain, dan dia juga mau berkomunikasi gitu. Kalau kebalik, dia udah nggak peduli, dia nggak mau tahu dan dia nggak mau berkomunikasi. Page of Air kebalik. Klarifikasi. Eight of Wands kebalik. Artinya tidak ada komunikasi, buru-buru travel, buru-buru mendekati. Ini energi Sagittarius tentang status. Balik House of status. Jadi rumah ke-10 kalian. Reputasi, public image, status, long term goal, ya, maskulinitas kita. Dia apa namanya? Five of Wands, konflik. Five of Swords, konflik. Udah lebih parah lagi tuh konfliknya, udah di-cut. Udah kelar. Nggak ada komunikasi, udah ada konflik, plus udah di-cut pula. Ya udahlah ya gitu. Energi secara keseluruhan strength. Energinya Leo. Di rumah ke-8 kalian, sex, intimacy, merging, partnership, resources, warisan, aset, properti, misteri, yang dimana kita harus mampu, dia lo kebalik-balik juga ya bacanya ya. Ya mungkin yang di situ dia, ini kita. Kita diminta menguasai ketakutannya kita, ya, rasa takut kita, menjadi teman kita, untuk menjadi kuat dari dalam. Knight of Wands, energi player. Dan Leo itu secara natural dia kan rumah ke-5 ya. Artinya
entertainment juga bisa. Oke, challenge kamu Queen of Water untuk lebih fokus terhadap perasaan kamu. By the way, itu energi Cancer. Dan Cancer ada di rumah kelima. Seperti Leo. Tentang romance, love affairs, ya, dunia perselingkuhan, self expression, kreativitas, playfulness, drama. Itu challenge saya mau. Challenge dia. Whatever deh. Jangan mau. Page of Wands. Message. The Sun. Kebenaran, kebahagiaan, penjelasan tentang terang, penerangan. Leo, rumah ke-8 kalian. The Lovers, energi Gemini. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Gemini, atau dia punya Gemini di birth chartnya, ya, atau kamu punya Gemini di birth chart kamu. Tapi ini artinya choices, pilihan. Gemini ada di Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Home and family, self care, emotions, foundations, dan wanita. Femininnya kita. Ada pilihan di situ dalam menentukan rumahnya. Itu challenge-nya dia. Di mana rumahnya? Energi secara keseluruhan 5 of Cups, karena dia baru kehilangan dan sedih akan dia kehilangan akan reputasinya dan personanya. Tindakannya dia, entah dia akan menelpon, menghubungi, mengontak, klarifikasi. Judgment. Udah subuh hoy. The Word. Energi Aquarius, dan ini sesuatu yang sudah kelar. Sesuatu yang ada ending, ada beginning. Ten of Cups. Ultimate happiness, kebahagiaan ya, abadi. Six of Swords. Seven of Pentacles kebalik. Energinya The Judgment, The Call ini ya, tindakannya dia. Secara keseluruhan dia tidak mau menanti lagi, dia nggak mau menunggu lagi. Apapun itu resultnya, dia akan bertindak tentang sesuatu yang memang sudah harus berakhir, ya, completion, dan tentang travel.
juga bisa tentang World Wide Web, digital, teknologi, kontak secara online, ya. Menyangkut kebahagiaannya dia yang sudah berakhir dan dia mau move on. Dia ingin meninggalkan semuanya dengan membawa apapun pelajarannya. The Hangman, energi secara keseluruhan. Klarifikasi. The Hangman. Kenapa dia stuck? Karena ini ending. Karena semuanya udah kelar, udah di-cut juga. The Wheel of Fortune. Balik lagi karma. Roda keberuntungan ini harus berputar. Jadi sesuatu memang sudah harus berakhir. Kalau roda ini ingin berputar, berpihak kepada dia. Itu energinya Sagittarius atau Pisces juga. Dan memulai sesuatu yang baru. Karma yang baru sudah siap untuk dimulai. Karena akan ada sesuatu yang baru, sesuatu yang nyata dan real untuk penawaran itu ada. Dia nggak mau lagi nunggu. Ini by the way energinya Capricorn. Dia stuck karena Seven of Cups. Dia masih memilih-milih, berpikir mana yang membahagiakan dia, opsi yang mana yang membuat dia nyaman, apa yang dia bisa kembangkan. Ini energinya Pisces. Tapi dia masih belum mau terbuka. Dia megang teguh kepercayaannya dan akan menangkal semua yang tidak sesuai dengan apa yang dia percaya. Di baliknya ada Two of Cups, Twin Flame, Soulmate, Soul Contract. Alright, oke, kalian pilih mana yang kamu, mana yang dia, ya. Sekarang outcome untuk single. Outcome untuk single Pisces asmara mid Juli sampai mid Agustus. The Fool. Apapun resikonya, gue hadepin. Ini energi Aries. New beginning. Apapun itu yang kamu mau mulai, kamu akan ambil resiko dan menghadapi apapun rintangannya. Couple Pisces, outcome asmara mid Juli sampai mid Agustus. Knight of Wands.
Pisces couple. Ini energinya player atau explorer yang ingin kebebasan, ingin mengeksplor apapun itu, ingin coba-coba, traveler. Ini energi yang Sagittarius ya. Di rumah karir, reputasi dan public image ya, maskulinitas kalian. Energi ya Capricorn. Di antara teman-teman kamu, ini kan House of Friendship. Saturn. Capricorn, Sagittarius, Cancer, Pisces. Stuck. Dia mau relokasi, dia mau kerja sama. Gini. Oke. Gini. Ya, sini gini. Berangkat dari kesedihan ya, dia kehilangan, dia sakit hati ya, broken heart, dan dia ingin menawarkan cintanya, tapi dia juggling. Dia mencoba balance atau memilih antara dua pilihan, antara dua situasi, dua orang ya, yang sudah menyita waktu dan energinya. Dia akan mengupayakan bekerja, belajar untuk membuka sesuatu yang baru dan kerjasama, kolaborasi, dan melepaskan semua yang selama ini menjadi passionnya, yang kemudian menjadi bebannya. Dia bersedia untuk melepaskan itu semua dan relokasi. Tapi dia stuck di antara perasaannya dan materinya. Di antara seorang Cancer atau Capricorn. Cancer dan Capricorn, untuk kamu ya, ini di rumah teman-teman kamu, ini di rumah love affairs, romance. Pisces couple, okay. Good guidance, goddess guidance ya, oracle card untuk Pisces single. Dia lagi explore kamu Pisces couple. Lagi ngejajal mana yang menguntungkan. Itu namanya berdasarkan ini, bukan berdasarkan ini. Kalau pakai ngejajal mana yang menguntungkan, itu namanya nggak pakai hati, tapi pakai ini. Pisces single. Fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Ini energi Libra ya, maat, fairness, keseimbangan, keadilan. Situasi ini akan ditangani secara adil dan sebagaimana mestinya.
Bisa baca nggak sih? Maksudnya Pisces couple. Outcome, aduh. Pisces couple, outcome. Mid Juli, mid Agustus. Berantakan amat sih. Asmara. Isis, past life. These situations involves your past life memory. Situasi ini berhubungan dengan sesuatu di masa lalu kamu. Childhood sweetheart, kegagalan di relationship yang masa lalu dan bersemi. Apa kata semesta? Ini juga baru Pisces, baru kamu yang pakai ini. Universe. Untuk single Pisces, apa kata semesta? Dapat 2. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Saya membiarkan pergi, ya, merelakan bayangan dari masa lalu dengan melihat seseorang yang pertama kali menggunakan kacamata, dengan menggunakan mata cinta, mata hati. Yang kedua, I recognize that I have chosen fear and I choose again. I choose love. Saya mengenalinya. Saya mengenalinya dan saya memilih takut. Dan saya pilih lagi. Kali ini saya pilih cinta. Mau nggak baca ya udah. Buat Pisces couple, apa kata semesta? Oneness is my true nature. Satu, menjadi satu adalah natural. Gua mau ini klarifikasi call and judgment-nya dia, ya, pakai kata dari semesta. Udah kelamaan deh. The more energy and intentions I bring to my faith, the more fearless and free I am. Semakin besar energi dan intensi yang saya bawa dengan kepercayaan saya terhadap kepercayaan saya, semakin saya tidak takut dan semakin saya bebas. Itu dari call judgment tadi ya, tindakannya dia. Konfrontasi sama nih, konfrontasi sama ini sama buat gue. Oke, tindakannya kamu di High Priestess ini, gue pengen klarifikasi dari Universe Tarot. My capacity to tune in to energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive,
and the power I need when I am lost. Gue bilang juga apa? Ini kan silence ya. Ini silence. Jadi kemampuan saya, jadi my capacity to tune in to the energy of love. Jadi kapasitas gue untuk masuk, untuk selaras dengan energi cinta, memberi words, kata-kata yang gue butuhkan ketika gue siap untuk berbicara. The compassion I need to speak up, the compassion I need when it's time to forgive. Jadi kepekaan yang gue butuhkan di saat sudah waktunya untuk memaafkan, dan kuasa yang gue butuhkan di saat gue kehilangan atau gue hilang. Keren. Ini energi kamu. Ini energi dia. Oke, makasih semuanya. Semoga bermanfaat dan berguna dan memberi kejelasan di apapun situasinya kalian. Kalau nggak sesuai, coba cek moon sign, ascendant sign, Jupiter, Venus, whatever. Oke. Untuk yang baru pertama kali kesini, jangan lupa untuk subscribe kalau emang suka sama gaya gue bacanya. Dan untuk kamu semua yang emang udah di channel gue, jangan lupa untuk like, shares. Dan kalau memang kalian terinspirasi, jangan lupa juga untuk donasi, karena gue juga butuh di saat yang sedih ini. Ada link PayPal gue di box description gue. Oke? Thank you. Bye.